Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmati rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Mukhlisin MAG, yang sama-sama kita muliakan Bapak Dr. Nasruddin, dan Bapak Ibu, teman-teman, juga para pemirsa yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter di Islamiyah Kambangan di Era Revolusi Industri 4.0. Saya Musafa, mahasiswa UIN Gusdur, pasca sarjana dengan NIM 502220042. Sebelum saya mempresentasikan makalah saya, biar presentasi ini bisa berjalan dengan lancar, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Analisis kebijakan pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter di Islamiyah Kambangan di era revolusi industri 4.0. Latar belakang yang mendasari saya membuat makalah analisis kebijakan pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter di Islamiyah Kambangan di era revolusi industri 4.0, yang pertama adalah bahwa pendidikan agama Islam lebih ditekankan dalam pendidikan Islam karena dalam Islam dikenal dengan istilah al-adabu fauqa al-ilmi. Pendidikan agama Islam tujuan utamanya adalah membangun karakter atau etika peserta didik mulai dari hal yang kecil, yaitu dalam kehidupan keluarga sampai kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada dua hal yang membentuk karakter kepribadian anak. Yang pertama, kedua orang tua yang melahirkan, dan yang kedua adalah lingkungan tempat tinggalnya. Adanya dampak era revolusi industri 4.0 di mana dunia semakin mengglobal dan banyaknya pengaruh negatif yang harus dicegah. Dari latar belakang tadi, bahwa analisis kebijakan pendidikan agama Islam di Islamiyah Kambangan di era revolusi industri 4.0 ini, yang pertama dapat saya jelaskan, yaitu tentang pengertian karakter. Apa sih karakter? Karakter itu adalah nilai-nilai kehidupan yang mengacu pada tindakan moral dan etis yang menyertai kehidupan seorang sejak kecil hingga dewasa, di mana ia menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya karakter seperti pekerja keras, tidak mudah menyerah, jujur, berbudi luhur, berakhlak mulia, sabar, dan lain sebagainya. Dalam strategi pendidikan agama Islam atau pendidikan karakter ini ada dua. Yang pertama dalam maksimalkan peran orang tua dalam pendidikan karakter anaknya. Ini sangat penting karena orang tua itu adalah pendidikan pertama. Anak mau dibuat apa ini tergantung karakternya seperti apa, itu tergantung orang tua. Maka orang tua itu harus memaksimalkan dalam pendidikan karakter anaknya. Yang kedua, pengintegrasian nilai pendidikan karakter ke dalam kurikulum. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya banggakan, yang selanjutnya adalah kebijakan pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter di era revolusi industri 4.0. Ini bahwa pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran yang mengajarkan ajaran Islam untuk dipahami, dipelajari, diamalkan, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam itu seperti itu. Tidak hanya dipelajari saja, tapi juga diamalkan dan juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang selanjutnya bahwa strategi pendidikan agama Islam hendaknya sesuai dengan karakteristik sifat dan kemajuan zaman. Harus, jangan sampai, eee, pendidikan agama Islam ini tidak sesuai dengan kondisi dan situasi zaman sekarang. Harus mengikuti kemajuan zaman. Seperti blended learning menyelesaikan masalah dengan melihat website, menggunakan web-based learning, pembelajaran dilakukan secara online dan guru menggunakan media audiovisual. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya adalah apa sih analisis kebijakan pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter di era revolusi industri 4.0? Ini ada 6. Yang pertama adalah ketidakefisienan hubungan guru dan murid dengan sistem online, sehingga mengurangi pertemuan tatap muka antara guru dan siswa. Karena guru itu tidak hanya mengajarkan saja, tapi guru pendidikan agama Islam itu juga mengajarkan tentang bagaimana ada hubungan batin antara siswa dan guru. Yang selanjutnya dikhawatirkan peran guru mata pelajaran Islam akan tergantikan oleh teknologi. Dengan pesatnya teknologi sekarang ini, kalau guru tidak update, takutnya guru itu akan tergantikan oleh teknologi. Yang ketiga adalah siswa dapat leluasa bernavigasi untuk mencari bahwa pembelajaran tanpa perantara seorang guru, bisa mencari seluas-luasnya itu, sehingga tanpa guru pun siswa nanti akan bisa. Ini yang keempat, revolusi industri yang tidak lagi menginginkan hubungan antara guru dan peserta didik dalam hubungan pendidikan jelas berdampak pada degradasi nilai-nilai Islam yang penting. Dan yang kelima, bahwa sikap tawaduk terhadap guru telah hilang seiring dengan berkurangnya rasa butuh ilmu yang dimiliki guru. Peserta didik merasa bisa mencari ilmu sendiri dengan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Dan yang terakhir adalah peserta didik akan mudah terjerumus pada hal negatif jika tidak dibimbing, karena ilmu yang diperoleh tidak pasti sumber dan sanadnya. Ini sudah jelas. Hubungan sanadnya juga tidak jelas, sehingga anak itu akan mudah terjerumus hal-hal yang negatif. Dari apa yang saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa kebijakan pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter siswa itu menitik beratkan pada kemampuan untuk menghasilkan individu-individu yang berinteraksi dengan ajaran Islam, yang nantinya akan ditunjukkan kepada masyarakat melalui akhlak mulia yang dimiliki dan pengalaman ibadah yang baik dan istiqomah. Dampak revolusi industri 4.0 bagi siswa adalah menjadi generasi yang memiliki karakteristik adiksi internet, percaya diri, harga diri yang tinggi, lebih terbuka, fleksibel, toleransi terhadap perubahan, dan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang jauh lebih baik dan generasi sebelumnya, serta turunnya nilai karakter generasi bangsa. Faktor yang mempengaruhi karakter siswa di era revolusi industri ini, yang pertama adalah hubungan murid yang tidak efisien. Peran guru tergantikan teknologi, siswa leluasa bernavigasi untuk mencari bahan pembelajaran, degradasi nilai-nilai Islam, sikap tawadhu terhadap guru telah hilang. Demikianlah presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, banyak sekali kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.